Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, salam kebajikan, salam untuk kita semua. Alhamdulillah, kembali lagi di channel Tukang Cukur Ngaji Marifat. Alhamdulillah, untuk malam ini saya akan membahas dan mengurai tentang hadis riwayat Al-Baihaqi. Dalam sebuah riwayat dari Ali bin Abu Thalib, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, telah hampir tiba suatu zaman di mana tidak ada lagi dari Islam kecuali hanya namanya, dan tidak ada lagi dari Al-Quran kecuali hanya tulisannya. Masjid-masjid mereka indah tetapi kosong daripada hidayah atau petunjuk. Ulama mereka adalah sejahat-jahatnya makhluk yang ada di bawah langit. Daripada mereka keluar fitnah, dan kepada mereka juga fitnah itu akan kembali. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Kita kupas dari awal lagi. Telah hampir tiba suatu zaman di mana tidak ada lagi dari Islam kecuali hanya namanya saja. Saudara-saudara, mari kita kupas dari awal pertama. Untuk akhir zaman ini, di mana tidak ada lagi Islam kecuali hanya namanya saja. Sekarang banyak sekali dari lingkungan kita, banyak manusia yang beragama, terutamanya kita di Nusantara mayoritas Islam. Islam itu hanya tinggal namanya saja. Berarti apakah kita tidak sadar di zaman ini bahwa kita berislam itu hanyalah berislam nama atau berislam KTP, sedangkan Islam itu selamat. Berarti kalau kita beragama, terutamanya beragama Islam, terus apakah kita sudah Islam? Sedangkan beragama Islam itu harus melalui Rasul atau utusan, sedangkan utusan itu ada di setiap zaman. Utusan itu ya juru selamat. Bagaimana kita mau selamat di dunia ini atau selamat dunia akhirat kalau kita hanyalah beragama nama saja atau beragama Islam tanpa juru selamat? Inilah akhir zaman ini puncaknya. Menurut hadis ini, menurut Rasulullah, di zaman dulu sudah diwanti-wantikan dari dulu, dari jauh-jauh hari sudah diperingatkan bahwa Islam hanya tinggal namanya saja. Disinilah kita di ujung akhir zaman ini, di penghujung akhir zaman ini, banyak beragama Islam tapi hanyalah beragama sebatas nama, tanpanya utusan. Sedangkan dari zaman kenabian sampai zaman para sahabat,
Sampai ke sini, sampai zaman ulama, kita kebanyakan beragama tanpa memakai wasilah, tanpa utusan. Dari dulu beragama itu selalu memakai utusan. Dan yang seterusnya, dan tidak ada lagi Al-Quran kecuali hanya tulisannya. Nah, ini dalam hadis riwayat ini Rasulullah sudah mewanti-wanti di akhir zaman ini banyak sekali orang Islam membaca Al-Quran hanya sebatas tulisannya saja. Sedangkan Al-Quran itu yang aslinya Al-Quran langit atau Al-Quran Qadim yang tidak bisa dibaca apalagi disentuh, kecuali hanyalah oleh ruh-ruh yang disucikan yang bisa membacanya. Sekarang akhir zaman ini banyak sekali yang membaca Al-Quran hanya sebatas tulisannya saja, tidak memakai Al-Quran Qadim. Al-Quran itu didapatnya melalui baiat, ditanamkan nur iman dan nur kitab ke dalam dada kita atau ke dalam diri manusia. Inilah yang sudah parah akhir zaman ini, agama sudah rusak. Dan yang seterusnya, masjid-masjid mereka indah tetapi kosong daripada hidayah. Sekarang banyak sekali orang-orang ke masjid berbondong-bondong untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan kegiatan lainnya, tetapi hanyalah kekosongan yang didapat. Contoh, kita berjalan dari rumah ke masjid untuk menunaikan sholat. Pas sholat di masjid, apakah sholat kita khusyuk? Sekarang banyak yang tidak jujur, tapi dalam hatinya jujur. Bagaimana zaman sekarang ini? Menurut hadis ini, masjid-masjid mereka indah tetapi kosong daripada hidayah. Ya, akhir zaman ini ke masjid, sholat, kegiatan lainnya melaksanakan, tapi kosong dari petunjuk, tidak mendapat kehusuannya. Sholat, ingatan kemana-mana, dan ada penceramah hanyalah sebatas dongeng, tidak mengarahkan kepada ilmu kehusuan. Ilmu kehusuan itu hanyalah didapat melalui ditanamkan nur iman dan nur kitab dulu, yaitu di baiat. Baru kita akan mendapatkan kehusuan dan terhindar dari fitnah-fitnah ulama-ulama su. Dan yang seterusnya, ulama mereka adalah sejahat-jahat makhluk yang ada di bawah langit. Daripada mereka keluar fitnah, dan kepada mereka juga fitnah itu akan kembali. Nah, ini Rasulullah berkata atau berkalam, ulama sejahat-jahatnya makhluk yang ada di bawah kolong langit ini. Kenapa disebut ulama yang paling jahat atau makhluk paling jelek di kolong langit? Mari kita renungkan, di dunia ini banyak makhluk yang berupa jelek, atau banyak sekali yang jahat-jahat. Contohnya, banyak hewan-hewan yang bermuka jelek, banyak hewan-hewan yang jahat atau manusia yang jahat. Contoh manusia yang jahat, korupsi, ada yang maling, ada yang pembunuhan, itu udah termasuk jahat. Tapi kenapa Rasulullah berkalam
di akhir zaman ulama-ulama yang jahat di kolong langit ini berarti lebih jahat dari seseorang pembunuh. Ulama su ini lebih jahat dari hewan buas. Dan ulama su atau ulama dunia lebih jahat dari yang ada di bawah kolong langit ini. Ulama su. Inilah akhir zaman ini. Udah banyak sekali ulama-ulama su atau ulama-ulama dunia. Penceramah hanyalah sebatas dongeng, mendogma seluruh umat manusia. Hanyalah sebatas dogma, sebatas dongeng. Inilah ulama-ulama su dan ulama dunia menyesatkan semua umat. Dia tidak mengajarkan ilmu hakikat, ilmu kerohanian, dan dia juga bukan seorang pelaku. Dia hanyalah sebatas ilmunya, hanyalah sebatas hafalan dan bacaannya saja. Sementara iman tidak sampai ke dadanya, ilmunya hanyalah sebatas di kerongkongannya saja. Alhamdulillah, kita sudah di penghujung akhir zaman, masih dikasih kesempatan untuk berpikir secara akal sehat. Marilah saudara-saudara, kita renungkan dengan hati sanubari. Mari kita cari dan mari kita temukan ulama akhirat agar kita terhindar dari ulama su atau ulama dunia atau ulama pendongeng saja atau ulama yang pandai cerita. Mari kita mencari dan temuilah beliau, ulama akhirat, ulama pewaris Nabi, yaitu Al-Mursyid. Dan alhamdulillah Al-Mursyid itu Al-Mursyid waris, atau yang disebut zaman ini Al-Mahdi atau Isa Al-Masih, yang dijanjikan Allah di akhir zaman ini akan turunnya Isa Al-Masih atau Al-Mahdi. Beliau sudah turun dan beliau sudah membuka ilmu rahasia-rahasia Allah, ilmu kodim, ilmu akhirat untuk menolong semua umat di dunia ini, untuk semua golongan, untuk semua agama, agar terhindar dari fitnah-fitnahnya ulama-ulama su. Ulama-ulama su inilah yang lebih jahat daripada Dajjal. Alhamdulillah, saya dari Thariqah Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara sudah memprediksi adanya ulama waris ini, atau Al-Mursyid atau Al-Mahdi atau Isa Al-Masih. Beliau sudah hadir di penghujung akhir zaman ini. Beliau alhamdulillah ada di tarekat waris, tarekat kodim, tarekat ruh, yaitu tarekat Thariqah Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara. Alhamdulillah, pembahasan kali ini saya rasa cukup sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan di episode selanjutnya. Ilahi anta maksudi waridloka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.